Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview sebuah buku tentang Sultanah Aceh. Judul bukunya Sovereign Women in a Muslim Kingdom, The Sultanas of Aceh 1641-1699. Jadi buku ini bercerita tentang Sultanah Aceh, 4 sultanah, tapi memang fokus utamanya itu pada sultanah yang pertama dari Kerajaan Aceh Darussalam. Penulisnya adalah Dr. Sherbanu A.L. Khan, dan buku ini diterbitkan oleh National University of Singapore Press pada tahun 2017. Buku Sultanah Aceh ini berasal dari disertasinya yang ditulis di salah satu universitas di Inggris. Selama ini memang versinya itu juga masih dalam bahasa Inggris. Saya secara pribadi juga belum menemukan versi terjemahan dari buku ini. Dalam buku ini, Sherbanu A.L. Khan menyampaikan argumen bahwa eksistensi sultanah dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam bukanlah sebuah accident, ya, bukan sebuah kecelakaan dalam tanda kutip dalam sejarah Aceh, tapi keberadaan mereka itu memang melalui sebuah proses yang pada akhirnya menunjukkan mereka cukup diterima, termasuk oleh kalangan aristokrasi atau kalangan elit sosial politik yang ada di dalam masyarakat Aceh saat itu. Nah, konteksnya adalah kalau kita lihat dari tulisan Fatimah Mernissi misalnya di dalam bukunya The Forgotten Queens of Islam. Dalam buku tersebut Fatimah Mernissi sudah menyinggung, ya, bahwa Aceh dalam hal ini arkipelago itu memiliki sebuah keunikan tersendiri terkait dengan female leadership, kepemimpinan atau keberadaan penguasa perempuan, karena pertama sekali berurutan dan kemudian memiliki durasi waktu yang juga relatif panjang, terutama sekali kepemimpinan dari Sultanah Safiyatuddin Shah itu sendiri. Dan kemudian Profesor Anthony Reid dalam bukunya itu juga mengindikasikan bahwa pada masa kesultanan Aceh di bawah kepemimpinan sultanah, terlepas bahwa di sana sini ada intrik persoalan politik, tetapi sejarah juga mencatat bahwa periode itu adalah periode di mana perdagangan internasional melalui laut, ya, saat itu sangat aman di bawah kepemimpinan para sultanah. Jadi tulisan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kepemimpinan sultanah di Aceh itu memiliki kekuatan, memiliki penerimaan tersendiri, ya, bukan merupakan wayang atau boneka dari para aristokrat, atau istilahnya di dalam buku ini diistilahkan dengan rangkaya, ya. Rangkaya itu orang kaya maksudnya, atau ulewalang kalau di dalam bahasa lokal. Kemudian hal yang lain yang penting yang juga disampaikan di dalam buku ini adalah bahwa ada sebuah karakteristik kepemimpinan sultanah, ya, yang berbeda dengan kepemimpinan penguasa sebelumnya, karena mereka itu adalah para penguasa yang non partisan, jadi tidak masuk ke dalam sebuah kelompok-kelompok politik tertentu yang memiliki konflik. Jadi sebagai non partisan, atau istilahnya itu disebutkan di dalam buku ini stranger queen, ratu atau sultanah yang stranger, bukan dari kelompok ini dan bukan dari kelompok itu, mereka itu memiliki akses dan kemudahan, ya, untuk bisa memfasilitasi peace, commerce, and diplomacy. Jadi bisa memfasilitasi terwujudnya perdamaian, terwujudnya perdagangan lintas bangsa waktu itu, dan juga terwujudnya diplomasi tanpa ada intrik-intrik politik, karena mereka itu adalah orang yang berafiliasi dengan kelompok sosial politik tertentu. Jadi istilahnya itu adalah orang-orang yang netral, yang bisa berdiri di tengah dan memberikan kesempatan untuk adanya sebuah kesepakatan, ya, perdamaian terjadi yang mungkin berbeda dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Ada hal yang lain lagi yang disebutkan di sini juga adalah bahwa para sultanah ini memiliki style
tersendiri yang di dalam buku ini dijelaskan sebagai model politics of piety ya, politik kesalehan ya. Jadi ada sebuah model kepemimpinan yang ditunjukkan oleh sultanah dan ternyata itu cukup efektif ya. Ketika ada keraguan, ketika ada apa istilahnya itu ya, sudah capek lah dengan model-model yang sudah ada sebelumnya. Ternyata ketika para sultanah itu ini muncul dengan model kepemimpinan tersendiri yang di sini dikatakan politics of piety, itu cukup menawarkan kedamaian. Dan mungkin di dalam sejarah juga disebutkan dan terlihat memang bahwa demokrasi itu yang kita kenal pada hari ini, bagaimana aspirasi dari berbagai pihak itu diberi ruang, itu lebih kentara terlihat catatannya itu, rekaman sejarahnya pada periode sultanah ini. Namun demikian, kita tidak bisa menafikan bahwa diskursus tentang kepemimpinan perempuan itu masih ada pro dan kontranya, dan yang bisa kita tangkap juga dari berbagai kajian adalah masing-masing kepemimpinan perempuan di berbagai wilayah yang ada di kawasan masyarakat muslim itu menunjukkan ciri-cirinya tersendiri. Jadi untuk Asia Tenggara ya mungkin Aceh Darussalam dengan kepemimpinan sultanah dimulai dari Safiyatuddin dan berikutnya sampai 4 sultanah itu memiliki ciri khas tersendiri, dan memang kajian-kajian seperti ini masih sangat terbatas sehingga buku ini memiliki kontribusi yang sangat penting dan perlu dibaca oleh siapapun ya, para pengkaji sejarah terutama sekali berkenaan dengan sultanah, berkenaan dengan penguasa perempuan di masyarakat muslim. Karena pastinya akan ada hal-hal menarik, dan buku ini juga menjadi pionir di dalam sebuah kajian ilmiah mengenai Sultanah Aceh yang selama ini sudah banyak sekali diketahui oleh orang Aceh, tetapi barangkali tidak berasal dari sumber kajian ilmiah yang berasal dari berbagai catatan sejarah, yang berasal dari berbagai catatan arsip yang ada di Belanda misalnya, dan juga catatan-catatan para traveler ya, para penjelajah yang waktu itu mengunjungi Aceh. Jadi karenanya saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh siapapun para peminat sejarah, termasuk mereka yang meminati kajian perempuan, peran perempuan khususnya di Asia Tenggara, masyarakat muslim, Melayu, dan terkhusus lagi Aceh gitu ya. Dan saya ingin mengakhiri review saya dengan menyampaikan bahwa salah satu yang cukup menarik bagi saya ketika membaca buku ini adalah pada persembahan ya, karena di sini dituliskan oleh penulisnya, "This book is dedicated to the women of Aceh Darussalam. May you draw courage and inspiration from your own history." Jadi buku ini dipersembahkan untuk para perempuan dari Aceh Darussalam. Semoga kalian semua, Anda semua bisa mengambil keberanian dan inspirasi dari sejarah Anda sendiri. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.